Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba siyama ala kulli muslimin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, di kesempatan ini kita akan memberikan beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan dari para asatiz ke redaksi kita. Oleh karena itu, untuk memulainya, mari bersama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang pertama. Dia bertanya, Ustaz, kalau kita sholat tarawih sendirian, apakah bacaan bilalnya kita baca juga? Dan berapa rakaat yang dilaksanakan? Oke, itu ada pertanyaan. Kalau sholat sendirian, bacaan bilalnya dibaca apa tidak? Beda. Kemudian, apa lagi tadi? Dan rakaat yang dilaksanakan. Rakaat yang dilaksanakan itu berapa? Jadi untuk sholat tarawih itu boleh sendirian dan boleh berjamaah. Sebenarnya kalau kita bicara masalah tarawih itu tidak bisa dibicarakan dengan waktu yang singkat. Karena bahasan ini memerlukan waktu yang panjang ya. Karena secara pun harus panjang ya. Sehingga banyak orang berpendapat kalau sholat tarawih itu 11 rakaat. Sebenarnya yang 11 rakaat itu bukan tarawih. Kita lihat dalam beberapa hadis, zaman Nabi itu tidak ada sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu adalah inisiatif daripada para khulafa'ur rasyidin. Nah, karena kita banyak tidak mengetahui sejarah khulafa'ur rasyidin, kadangkala kita suka bingung sendiri ya. Tetapi kalau kita sudah pernah belajar tarikh yang namanya tarikh tasyrik, itu tidak akan bingung melihat beberapa ikhtilaf khususnya dalam masalah ibadah. Jadi kalau kamu nanti masuk perguruan tinggi, itu ada cabang tarikh yang namanya tarikh tasyrik. Itu adalah sejarah yang mempelajari bagaimana perkembangan hukum-hukum dalam Islam. Itu saja ya. Nah, kemudian untuk sholat tarawih kalau sendirian, kalau kita akan baca bacaan Bilal, karena kan itu isinya sholawat, ya, doa, ya baik, tidak apa-apa dibaca itu. Apalagi kalau berjamaah ya, sholawatnya akan dipanjang-panjangkan lagi, itu lebih baik ya. Karena kepalangan lah istilahnya, kita kan beribadah di bulan Ramadan ya. Nabi menyarankan agar kita memperbanyak amal. Jadi kalau bulan Ramadan baca sholawat by malas, keme, ya pelit, ya alangkah ruginya kita itu. Apalagi sebagai santri ya, tahu malam Ramadan itu malam di mana kita dianjurkan memperbanyak ibadah. Waktu sholat tarawih malas baca sholawat. Nah, jadi kalau sendirian bagaimana? Ya sebaiknya dibaca juga, seperti itu ya. Kan nggak ada ruginya ya, baca sholawat nggak ada ruginya, berdoa apalagi. Itu saja jawabannya. Nah, kemudian kalau masalah rakaatnya, ya tergantung kepada kita tadi. Kalau kita sudah memahami istilah tarawih, pasti tarawih itu minimal 20 rakaat. Tidak ada 11 rakaat itu. Karena setiap yang pertamanya dulu itu 4, maksudnya 4 itu 4 rakaat, 2 itu 1 kali membaca apa itu namanya doa. Nah, makanya di tarawih ya. Kalau cuma 8, jadi cuma 2 kali. 2 kali itu belum jamak. Sehingga belum banyak dikatakan orang dulu itu. Nah, itu pelajarannya sudah nyerempet-nyerempet pula ilmu nahunya tuh. Tambah lagi ilmu balaghahnya tuh. Nah, oleh karena itulah maka para pakar yang namanya ulama yang memang ilmunya sudah mumpuni, tidak dia tuh milih yang 8 rakaat. Mengapa? Belum masuk kategori jamak itu. Belum banyak. Nah, makanya lah pada zaman salah satu khulafa'ur rasyidin yaitu Umar, dia menggagas berdasarkan ilmu pengetahuannya. Kita tidak perlu ragu ya mengikuti para khulafa'ur rasyidin. Mengapa? Karena mereka itu tidak sembarang bicara. Mereka kan disebut dengan khulafa'ur rasyidin karena mereka itu dapat bimbingan.
dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan mereka itu dapat petunjuk? Bukan mereka sendiri, tapi adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadisnya yang suka jadi lambang NU itu, kan ada ya, alaikum bisunnati ya, wa sunnati khulafaur rasyidin. Kamu itu berpeganglah dengan sunnahku atau ajaranku dan juga sunnah para khulafaur rasyidin. Nah, Nabi yang mengatakan khulafaur rasyidin itu maksudnya adalah mereka dapat petunjuk dari Allah. Tidak ngomong seenak perutnya, tidak asal saja, tapi mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi kejelasan ya. Kalau tidak jelas lagi, belajar kitab. Kita pelajari kitab dengan baik secara detail. Kalau cuma dengar-dengar orang, apalagi lewat HP ya, enggak selesai. Kita lihat saja di YouTube saja kalau para kiai yang bahas sholat tarawih, ya ada bahas ikhtilaf itu enggak selesai satu periode. Panjang, bosan kadang nontonnya itu. Nah, oleh karena itulah untuk lebih jelas lagi, khususnya bagi para santri, kembali ya, kepada mempelajari kitab yang benar. Kalau kita ngaji baru dapat satu hadis, kemudian berfatwa, nah itulah kemudian lahirnya faham-faham yang membuat kacau dalam peredaran dunia ini. Kita lihat khususnya di dunia pendidikan ya. Kadangkala seorang yang sudah punya gelar, ada master segala macam, sedangkan dia tidak pernah mempelajari ilmu fikih, lalu berfatwa tentang fikih, ya sudah barang tentu akan membingungkan. Jadi kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah itu, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Enggak tahu, enggak jelas, tanya sama yang tahu. Perintah Tuhan seperti itu. Jangan galak salah tanya ya. Kadang-kala kita pelajari ilmu agama, bertanyanya kepada insinyur ahli bangunan. Tidak kena. Ya. Nah, oleh karena itulah, maka dalam Islam kita diperintahkan ya, agar mempelajari ilmu itu sesuai dengan yang semestinya. Demikian saja. Terima kasih. Yang berikutnya. Mohon penjelasannya Ustaz perihal mengatur waktu tidur ketika sedang berpuasa yang baik dan benar. Karena sering kita melihat dewasa ini, pemuda-pemudi sering tidur berlebihan dari pagi hingga sore, seolah berlindung di balik istilah tidur di waktu puasa adalah ibadah. Jazakumullah Ustaz. Baik, masalah tidur, memang benar ada sebuah hadis yang menyatakan salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah bagi orang puasa itu tidurnya bisa menjadi ibadah. Tapi perlu kita garis bawahi, yang dimaksud tidur di situ adalah tidur yang digunakan untuk beristirahat sesudah kita beraktivitas. Aktivitas kita yang rutin ya. Kalau kita sebagai pedagang ya sudah berdagang, sudah wayahnya istirahat, kelitaan, sudah dapat duit, sudah dapat untung dan sebagainya itu. Kemudian kalau sebagai pegawai ada jam kerja sudah habis, litak bekerja. Apalagi sebagai santri, jam belajar telah selesai, jadwal tidak ada lagi. Itu maksudnya. Sehingga tidur itu diharapkan daripada kita ngobrol, ya dah, yang kata orang Jawa tuh ngalor ngidul, tidak karu-karuan yang dibicarakan, sehingga bisa-bisa akan menghabiskan pahala puasa kita itu nanti ya. Karena kalau kita sudah berkumpul dua orang, kemudian ngomong, itu kadang-kala setan tuh nimbrung ya. Dia ngompori. Kita udah galak ngomong, kemudian yang satu tiba-tiba galak ngomong. Mengapa? Ya dalam hatinya lahir bisikan. Daripada kita duduk-duduk berdua, ngobrol. Dan biasanya kalau sudah ngobrol berdua itu, ya ada karuan pasti itu yang dibicarakannya. Apalagi model anak-anak yang muda-muda kayak kamu ya. Kalau sudah ngobrol berdua, ada yang ingat ini dan itu, pasti itu nyimpang. Saya rasa tidak mungkin ya. Seorang pemuda itu kalau ngobrolnya itu ngobrol baik terus tidak. Pasti jiwa mudanya akan lahir ya. Apalagi kalau dia sedang mabuk asmara. Beda. Pasti itu. Macam-macam baik omongannya itu. Yang kemudian kalau diteruskan maka ibadah puasanya itu akan sia-sia. Mengapa? Karena dia tidak bisa menjauhi yang dikatakan Nabi qaulaz zur itu ya.
Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Malam yada qaulaz zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu." Jadi siapa saja yang tidak bisa menghindari kata-kata keji, kata-kata kotor waktu berpuasa, malah justru mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaga yang dia laksanakan pada hari itu. Nah inilah maka Nabi memberikan suatu kelebihan daripada kita berbuat yang tidak karuan itu dapat mengurangi bahkan menghabiskan pahala puasa kita, maka dianjurkan untuk tidur. Sehingga tidurnya itu bernilai ibadah. Itu maksudnya, bukan tidur sepanjang hari ya. Dari pagi tidur sampai tidak sholat lagi, tidak kerja dan sebagainya. Itu sudah barang tentu menyalahi juga. Karena kita hidupnya bukan untuk tidur. Kecuali kalau memang tidur itu bisa membuat kita sukses, ya silahkan ya. Tidurlah. Tidur bisa membuat kita kaya, tidur bisa membuat kita kenyang, silahkan tidur ya. Tapi nampaknya seumur dunia ini ya, tidak ada riwayat mengatakan orang tidur itu sukses, orang tidur itu senang ya. Kecuali Ashabul Kahfi lain ceritanya, sampai 300 tahun. Jangan ditiru. Model kamu tidur 2 hari baik, berturut-turut, mungkin besok lalayu. Nah itu maksudnya. Jadi tidurnya itu adalah pada tempatnya. Setelah kita beraktivitas, guna tidurnya itu untuk menghindari hal-hal yang akan merugikan bagi ibadah puasa kita itu. Memang sangat dianjurkan ya, untuk tidur setelah beraktivitas, setelah kita litak. Tapi jangan sebelum sholat zuhur tidur, sedangkan waktu zuhur lah masuk. Nah, itu namanya menyia-nyiakan sholat pula ya. Jadi sholat itu kan harus dikerjakan, jangan dilalaikan. Nah ketika kita akan tidur di bulan puasa ini sehingga benar-benar tidurnya itu menjadi ibadah, jadi tidurlah sebagaimana yang telah dianjurkan tadi itu. Mudah-mudahan itu akan membuat pahaman ya bagi kita semua. Terima kasih. Berikutnya. Izin bertanya, sebenarnya Nabi itu berapa rakaat sholat witir? Kenapa banyak yang menerapkan sholat witir dengan formasi 2+1? Kan witir artinya ganjil. Tapi kenapa ada jumlah genap 2 rakaat? Kenapa tidak 1 rakaat atau langsung 3 rakaat sekaligus yang sudah jelas jumlahnya ganjil? Oke, kalau kita berbicara sholat witir, ini bermacam-macam pendapat orang. Memang yang jelas witir itu ganjil. Makanya bagaimanapun bilangannya harus ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, dan seterusnya. 7. Namun, karena namanya witir, makanya agar tidak menyalahi ajaran yang dianjurkan oleh Nabi, biasanya orang yang witirnya lebih dari 1 itu, maka biasanya diselangi dengan 2 rakaat yang terdahulu. Mengapa? Ya karena dalam sholat sunnah itu kita dianjurkan agar mengerjakannya 2-2 untuk yang tidak ada ganjilnya. Nah sehingga manakala kita mengerjakan witirnya 3, makanya 2, kemudian 1. Mengapa? Tidak menyalahi hadis Nabi yang memerintahkan agar kita mengerjakan sholat sunnah itu 2-2 ya, masna. Apalagi sholat witir kan dikerjakannya malam hari ya. Di malam hari Nabi menganjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah itu harus 2-2. Oleh karena itulah orang-orang yang biasanya mengerjakan sholat tarawih cuma 8 rakaat, itu kalau yang biasa ya, yang sudah tahu hadis Nabi, tidak mau dia tuh sistemnya 4-4-3 kayak formasi orang main sepak bola, tidak mau dia. Pasti 2-2 ya. Mengapa? Nabi menganjurkan sholat sunat yang dikerjakan malam hari itu 2-2. Nah karena witir, makanya dipisahkan. Kalau witirnya 3 itu tetap niatnya untuk witir. Cuman sebagai tandanya itulah ada yang ganjil 1. Seperti itu. Sehingga benar-benar kita mengerjakan sunnah itu tidak menyalahi ajaran dari Nabi. Jadi walaupun witirnya 5 misalnya kan, udah 2-2 tambah 1. Witirnya 1. Jadi jangan sekaligus. Sehingga nanti tidak sesuai itu dengan ajaran Nabi ya. Karena Nabi menganjurkan apa tadi? Agar kita mengerjakan sholat sunnah itu 2-2, apalagi malam hari itu. Masna, dalam sebuah hadis dikerjakan seperti itu. Itu saja, mudah-mudahan menambah pencerahan bagi kita semua itu. Berikutnya. Maaf sebelumnya Ustadz, izin bertanya. Ketika sholat tarawih, kita sebagai makmum, apakah wajib membaca Al-Fatihah?
Karena berdasarkan pengalaman kami beberapa hari ini, baru setengah kami membaca Al-Fatihahnya, imamnya udah ruku. Begitupun terkadang di tahiyat akhir, baru mengangkat telunjuk, imamnya udah salam. Apakah ada ijtihad ulama yang membolehkan makmum tidak membaca Al-Fatihah? Sekian Ustaz, mohon arahannya. Baik, kalau kita berbicara masalah Fatihah, apalagi kita menjadi makmum, itu perlu digarisbawahi. Kalau kita sholat menjadi makmum, bagaimana bacaan Fatihah kita itu? Bukan kita tidak wajib membaca, manakala waktunya memungkinkan ya, untuk membaca. Tapi kalau tidak mungkin, baru baca bismillah baik orang sudah ruku, ya ikut ruku. Mengapa demikian? Itulah kelebihan jamaahnya. Jadi Fatihah kita itu sudah ditanggung imam, mengikut imam. Oleh karena itu kalau orang sholat berjamaah tidak niat makmum, maka tidak sah sholatnya. Beda kalau jadi imam ya. Kalau kita jadi imam tidak pakai makmum, jadi imam tidak apa-apa itu. Masih tetap jadi imam ya. Misalnya usolli fardhol isya'i arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala, cukup bagi imam. Tapi bagi makmum wajib pakai makmuman. Karena dalam istilah niat itu kan harus ada ta'yin namanya. Ta'yin itu apa? Penjelasan, dijelaskan apa yang dikerjakan itu. Sholatnya itu sholat apa? Kemudian rakaatnya berapa? Bagaimana cara sholatnya? Makmumkah atau sendirian? Itu dalam niat. Syaratnya itu antara lain. Jadi kalau kita belajar niat saja banyak yang harus dipelajari itu. Nah oleh karena itu supaya kamu lebih jelas, silakan dibuka nanti itu. Dalam fikih itu ada bab niat dalam sholat. Masalah niat ada unsur-unsur tertentu yang harus disebutkan dalam niat itu. Sehingga niatnya itu benar. Mengapa? Ya kita menyengaja mengerjakannya itu. Oleh karena kita sengaja mengerjakan itu, maka harus jelas apa yang dikerjakan itu. Nah, termasuklah diantaranya apakah kalau sholat itu sendirian atau makmum. Nah kalau makmum sudah jelas ya, dalam pelajaran fikih kita yang namanya makmum kan punya syarat. Apa syaratnya antara lain? Ya harus mengikuti imam. Jadi kalau kamu makmum tapi tidak ikut imam ya nggak bisa jadi makmum itu. Tidak sah ya. Nah termasuklah di dalamnya itu ketika kita berniat, kita sudah jelas memasrahkan diri untuk mengikuti imam, nah, gitu ya. Sehingga nanti kalau kita kurang bacaannya karena waktu, ya, mungkin karena imamnya sudah ruku, kita belum selesai Fatihahnya, bahkan kadang-kala baru baca bismillahnya saja, ya, maka selesailah Fatihah kita itu ikut imam. Imam nanggungnya. Nah itulah kelebihan kita sholat berjamaah itu seperti itu. Jadi jangan perlu kita nunggu Fatihah, nanti orang lah salam kita baru duduk. Karena apa? Ya karena ilmunya kurang. Nah sehingga dalam bab sholat, itu salah satu syarat sah sholat adalah mengetahui, ya. Mengetahui apa? Mengetahui tata cara sholat. Nah, jadi supaya kamu sholatnya benar dan dia nggak sah dalam agama itu bagaimana? Ya harus tahu tata caranya. Nah, termasuk ketika kita sholat jamaah. Apa saja yang menjadi tata cara sholatnya itu harus kita ikuti. Nah itu saja akan membuat jelas kita itu. Jadi kalau kita sholat apa itu namanya ngikuti imam tapi tidak tidak berniat ngikuti imam, ya nggak jadi jamaahnya itu. Makanya istilahnya saja kan sholat jamaah ya, bukan sholat bersama. Ada sholat bersama itu. Kalau sholat bersama mungkin sama-sama ruku, sama-sama sujud, sama-sama salam, tidak ada. Yang jelas kan imam dulu baru kita. Kita pun tidak boleh mendahului imam kan. Nah, dalam sholat jamaah seperti itu. Itu namanya jamaah. Dan jamaah itu salah satu syaratnya antara lain kan harus dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Minimal 2 orang ya. Jadi satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Imamnya dibatasi hanya 1, nggak ada imamnya 2 itu. Tapi kalau jamaahnya silakan. Boleh 1, boleh 2, berapa saja, tidak terbatas. 2 juta kalau muat masjidnya silakan ya. Kamu lihat di Masjidil Haram ya. Apalagi ketika musim haji itu 4 juta sekaligus sholat bisa serpak. Imamnya 1 ya. Nah itu contohnya. Tapi kalau di dusun mungkin imamnya cuma 7. Ngapa? Ya di dusun tuh yang galak sholat cuma orang 7. Padahal penduduknya banyak. Islam galau KTP-nya. Nah, tapi yang sholat galak 7. Sehingga sholat Jumatnya orang 7. Bagaimana itu? Ya boleh. Jangan baik sholat Jumat cuma seorang. Minimal 2 orang.
Ada imam, ada makmum. Mungkin orang dusun waktu itu lagi gilo-galo, ada yang tidak galak sholat, yang galak cuma seorang, sah. Tapi kalau cuma imam seorang, nggak ada makmumnya, nggak jadi karena dia tidak berjamaah. Sedangkan sholat Jumat kan wajib berjamaah, ya. Jadi tidak ada sholat Jumat itu yang munfarid, itu tidak ada, yang sendiri-sendiri tidak ada. Itu tadi ya. Jadi kalau Fatihah kurang, kita ikut makmum atau ikut menjadi makmum ya, dalam sholat, maka tidak ada masalah bagi kita itu. Sudah termasuk ditanggung imam ya. Nah, makanya jadi imam tidak gampang, berat bebannya tuh. Nampaknya benar imam tuh. Suara apa namanya itu mendayu-dayu segala macam ada, baca surat panjang-panjang dan lainnya. Risikonya besar juga. Lebih-lebih nanti ketika di hadapan mahkamah Tuhan. Nah, situ jangan passing we. Nah, makanya untuk kamu bisa menjadi imam, pertama kali perbaiki dulu bacaan dan sebagainya, itu harus diturunkan terlebih dahulu. Demikian ya, mudah-mudahan memberikan penyerahan. Sekali lagi ya, jadi kalau kita berjamaah, masalah Fatihah tidak sempurna, tidak ada masalah. Bukan hanya Fatihah, tahiyat juga demikian. Dianggap selesai kita itu oleh imam, karena kita sudah ikut imam. Cuman kalau imamnya yang nggak baca tahiyat, ada tahu-tahu salam, nah itu yang payah nanti itu. Dia yang nanggung di hadapan Tuhan. Masa tahu-tahu baru at-tahiyat langsung salam, jadi nggak ada sholawatnya, tidak ada segala macam. Hilang rukunnya, nah itu akan mengurangi. Oke, silakan untuk berikutnya. Bagaimana pandangan Islam terhadap orang-orang yang sangat bersemangat menjalankan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, seperti sedekah, iktikaf dan lain-lain. Sedangkan hal yang wajib seperti sholat 5 waktu malah dikesampingkan dan bahkan dilalaikan dari mengejar amalan sunnah pada bulan Ramadan. Dan bagaimana cara agar kita tidak terlena dengan konten-konten yang terlalu melebihkan amalan sunnah di bulan Ramadan, seakan-akan amalan wajibnya tidak terlalu berarti. Oke, jadi kalau sudah kita bicara sunnah, sudah barang tentu harus tahu dulu apa definisi sunnah itu apa. Apalagi dalam masalah ibadah ya. Yang jelas, yang wajib ya harus lebih utama. Sehingga diibaratkan, khususnya dalam masalah sholat saja, itu kalau kita cuma puasa saja, tidak mau mengerjakan sholat, bahkan haji sudah mampu kita laksanakan, cuma sholat tidak galak, kadang sekali-kali, itu diibaratkan oleh orang dusun, ya, ini ilmu dusun. Ya. Bagaimana? Seperti orang berpakaian. Dia tidak pakai celana, pakai jas, pakai dasi. Bagaimanakah kita lihat ya? Kalau diri kita ya, yang ganteng seperti ini ya, pakai dasi, pakai jas, pakai peci, tapi tidak bercelana. Apa maksudnya? Vital ya. Ibadah sholat itu ibadah vital yang tidak bisa tidak bisa tawar-menawar. Makanya disebut dengan fardu ain. Individu ya, tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kalau kamu punya istri misalnya ada, saking sayang dengan istri kamu sedang hamil. Kata kamu, biarlah dek, aku yang sholat gantikan kau. Tidak bisa. Mengapa? Ya karena itu vital. Tidak bisa diwakilkan itu. Jadi jangan main-main dengan perintah wajib. Ya. Jadi sebelum kita gembira, sebelum kita senang, ya, bersemangat untuk mengerjakan yang sunat, yang wajib lebih-lebih lagi. Lebih diutamakan. Ya. Mengapa? Ya, supaya tidak sesat. Kalau kita mengutamakan yang sunat, bagaimana nanti akan dihitungnya oleh Tuhan itu. Sedangkan dikatakan kan apalagi masalah sholat. Ya. Sholat itu merupakan sesuatu yang menentukan, merupakan barometer kita nanti itu. Ukuran kita ya. Di dunia saja ukuran kita itu sebenarnya sudah sholat. Sampai Nabi berkata atau bersabda dalam sebuah hadis yang singkat. Apa kata Nabi? Al-farqu bainal mu'mini wal kafir itu tarkus sholat. Beda antara orang mukmin dengan orang kafir tidak banyak. Kalau galak ninggalkan sholat, nah udahlah, tidak usah ngaku-ngaku beriman. Tidak usah mengaku muslim, tapi sudah jadi kafir langsung. Hakiki kafirnya itu. Karena apa? Tidak sholat. Jadi bukan berarti pakai jubah panjang, pakai peci, pakai sarung, itu menandakan dia orang Islam, bukan. Ciri utamanya itu sholat. Jadi bukan pakaian, tapi adalah perbuatan, yaitu sholatnya itu. Yang merupakan ciri khusus bagi orang beriman. Nah sehingga membedakannya saja dengan orang kafir, kata Nabi, gampang, lihatlah sholatnya. Jadi kalau dia sudah meninggalkan sholat, maka berarti dia itu kafir.
Sampai-sampai Nabi menyatakan dalam sebuah hadis yang menyatakan man tarokas sholata muta'amidan faqad kafaro ziharon, kata Nabi. Siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja, nah itu sama dengan menyatakan diri jadi kafir. Kafir yang nyata, kata Nabi. Itulah tandanya orang-orang kafir nyata. Nah sekali lagi, untuk itu meskipun di bulan Ramadan ini dianjurkan untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, bukan berarti kita menyampingkan yang wajib. Yang wajib itu lebih penting lagi. Itu namanya masalahnya doruri. Itu masalah yang namanya apa itu? Primer, bukan sekunder ya. Yang primer, yang pokok, yang harus dikerjakan dulu. Nah kalau yang sunnah itu sudah sekundernya. Bahkan bisa-bisa yang sudah tertier. Iya, yang bagian tertier. Jadi utamakan yang primer dulu ya. Yang primer jangan sampai ya. Jadi kalau kita ninggalkan masalah yang primer, tahu-tahu ngambil sekunder, nggak cocok dalam hidup itu. Iya, dalam kehidupan saja ya. Apa contohnya? Kita hidup, kebutuhan primernya apa contohnya? Dalam kita hidup ini misalnya? Pakaian. Ya makan, pakaian kan primer. Yang sekunder? Mobil. Naik mobil, tidak pakai celana, tidak pakai baju, nah, kan tidak enak. Nah, seperti itulah kira-kira perumpamaan dalam kita mengerjakan ibadah sunnah dan ibadah wajib itu. Jadi orang Islam yang baik adalah orang yang senantiasa mengutamakan mana-mana ibadah yang pokok terlebih dahulu. Yang dalam agamanya itu disebut dengan masalah yang haji. Ya dah. Itu yang haji, ada yang tahsini namanya itu. Cukup rasanya? Tidak perlu panjang lebar lagi. Ada yang belum jelas tentang masalah sholat sunat itu tadi itu. Jadi ibadah sunat apa saja, termasuklah ibadah sodako. Sodako utamakan yang wajib nanti itu. Apa sodako wajib itu? Ya zakat. Jadi waktu nak lebaran kamu sodako berapa? 1 juta untuk masjid, nyumbang, segala macam ya. Cuman fitrah, zakat fitrah dibayar. Sama bayar bohong akhirnya itu. Dikesampingkannya zakat fitrah. Sedangkan zakat fitrah itu adalah wajib. Nah itu bedanya seperti itu. Oke, kalau demikian masih ada pertanyaan? Masih banyak, silakanlah kalau waktu masih mengizinkan. Kita minta izin dulu dengan waktu ya. Izinkan tak waktu? Silakan, lanjutkan lagi. Ustaz, izin bertanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 perintahnya untuk siam. Lantas ketika membaca niatnya saumun. Mengapa demikian Ustaz? Oke. Nah itu kalau kamu sudah belajar sorob nggak usah pusing. Tapi kalau nggak pernah belajar sorob, pening balak kau tuh, baca demam. Malah justru bisa demam berdarah ya. Lihat dengan kata-kata seperti itu. Memang dalam kata-kata siam dan saum itu ada bedanya kalau ditinjau secara ilmu balaghah ya. Tapi untuk perintah seperti itu sama saja. Hanya sinonimnya saja itu. Bentuk masdarnya kan dari kata soma ya sumu, bisa siaman, bisa juga sauman ya. Nah, cuman kalau dalam ilmu tafsir dibahas secara detail memang beda ya, antara siam dengan saum. Kalau saum itu hanya menahan ya. Contohnya seperti puasanya orang-orang dahulu itu bisa menahan itu tertentu ini tahan. Makan tetap makan. Contohnya seperti perintah yang dikerjakan oleh siapa dulu? Ada istri Nabi yang jadi seorang ibu, bukan Maryam, yang melahirkan Imron dulu. Itu kan dia bernazar ya. Dia bernazar kepada Tuhan, apa nazarnya? Puasa. Yang ditahan cuma tidak ngomong baik. Saum juga dalam bahasa Arabnya di situ. Lihat ya. Beda kalau dengan siam ya. Kalau siam ini yang ditahan itu tertentu. Dari terbit fajar ya dah, sampai terbenam matahari. Apa yang ditahan itu? Mulai dari makan, minum dan segala membatalkan banyaknya itu. Nah, itu bedanya menahannya itu. Makanya ada juga orang yang kadangkala mengartikan puasa itu cukup dengan imsak. Ngapa? Ya memang sama pengertiannya. Pengertian umumnya sama, menahan ya, yang ditahan itu. Ada orang yang mengatakan kalau sudah waktu imsak masuk berarti sudah puasa. Ada yang mengatakan masih ada waktu tersisa 10 menit. Bagaimana meninjaunya? Ya tergantung dengan istilah itu. Digunakan di mana dia itu. Ditempatkan di mana. Nah itulah sebabnya harus jelas ya.
Makanya kalau kita sudah jelas tentang penggunaan bahasa, tidak pusing lagi itu. Tapi kalau belum jelas pusing ya. Sama dengan nikah, bisa diganti dengan kawin, ya, dan seterusnya itu. Bagaimanapun orang kalau menggunakan kata-kata nikah ya boleh untuk manusia. Kalau kawin untuk binatang, tidak sebenarnya. Kawin juga kalau namanya manusia kan beda, kawinnya manusia dengan binatang tetap bisa. Makanya di undang-undang negara kita yang digunakan tuh istilahnya perkawinan, undang-undang perkawinan. Nggak ada undang-undang pernikahan, nggak ada. Mengapa? Ya karena pengertian kawin itu sendiri digunakan untuk manusia. Nah, sehingga ya begitulah caranya manusia. Tidak sama kawinnya manusia dengan kawinnya kerbau. Mengapa? Ya manusia punya cara tersendiri. Jadi istilah seperti itu tinggal terserah kita bagaimana kita menggunakannya. Kapan menggunakannya dan di mana kita menggunakannya itu. Jangan diperbesar, tapi dipahami supaya kita itu tidak rancu, tidak pusing melihat istilah. Sekali lagi ya, dunia sekarang ini, apalagi dunia anak muda ini terlalu banyak istilah. Kadang-kadang buat orang bingung. Dalam cinta, baby istilahnya sudah 1001 macam. Dia bilang benci, katanya benar-benar cinta, ada. Dibilang sebel, senang betul. Padahal sudah sebel. Seperti itulah kira-kira itu. Dalam penggunaan istilah. Apalagi istilah ilmiah. Itu lebih banyak lagi. Dan lebih harus dipahami. Sehingga kita tidak salah dalam menggunakan istilah. Itu saja. Kemudian silakan yang berikut lagi. Mau tanya Ustaz, kenapa kita diminta bermaaf-maafan sebelum Ramadan, tapi di akhir Ramadan kita bermaaf-maafan lagi sebelum Lebaran? Berarti 2 kali kita diminta maaf-maafan. Nah, kenapa seperti itu, Dad? Apa bedanya? Makna dari bermaaf-maafan antara keduanya apa, Dad? Atau mungkin sejarahnya, Dad? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Ustaz. Baiklah ya, kalau kita bicara masalah maaf-maafan, itu bukan hanya dalam Ramadan, sebelum Ramadan, sesudah Ramadan, apalagi waktu Lebaran. Perintah Tuhan itu selalu bermaaf-maafan. Fa'fu anhum wasfah. Kan gitu ya, maafkanlah mereka. Sejak mana seperti itu? Kapan saja maafkan itu. Kapan diperlu. Nah sehingga kalau kita sering bertemu, kemudian kita suka berjabatan tangan, itu antara lain gunanya agar kita tuh saling memaafkan begitu. Menghilangkan rasa dendam, rasa husamat dalam diri kita. Nah kemudian mengapa kok ada tradisi ketika menjelang Ramadan kita sering bermaaf-maafan? Karena kita akan memasuki bulan suci. Jangan sampai memasuki bulan suci nanti dalam keadaan badan kotor. Itu maksudnya ya. Dalam keadaan jiwa kita kotor. Banyak kesalahan dan banyak dosa kita kepada sesama. Nah kepalangan kita masuk bulan suci, maka sucikanlah diri kita itu. Sehingga nantinya tidak akan mengganggu ibadah kita. Hati kita sudah bersiap untuk mengerjakan ibadah. Karena apa? Sudah suci hatinya ya. Tidak ada rasa iri dengan orang lain. Tidak ada sifat dendam. Sudah hilang semua. Sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk. Ya, karena hati suci seperti itu. Nah kemudian ada pun bermaaf-maafan ketika hari raya. Ya, ketika hari raya. Ya biasa. Mengapa? Kita sudah berada di bulan suci. Sudah mensucikan diri ya. Banyak bertobat kepada Allah, apalagi ketika tarawih baca doanya Afun Karim, minta ampun segala macam. Sudah suci, kembali suci, Idul Fitri ya. Benar-benar kan sucikanlah diri kita. Mungkin waktu mau masuk bulan puasa kemarin belum sempat bermaafan ya. Atau juga belum mau memaafkan ya kesalahan orang. Tapi begitu kita belajar di bulan Ramadan, sadar. Nah, maka kita bermaaf-maafan. Itu tujuannya seperti itu. Sehingga benar-benar kita itu memasuki apa yang disebut dengan istilah Idul Fitri, kembali kepada suci lagi itu. Bagaikan bayi yang baru dilahirkan, kan seperti itu ya. At-taibu minaz-zambi kama la dzambalahu. Kita semua merasa berdosa. Ya, tidak ada gading yang tidak retak. Kullu bani adama khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Manusia itu semuanya bersalah. Nah, karena kita merasa bersalah, sebaik-baik orang bersalah itu adalah orang yang mau bertobat, yang mau minta maaf seperti itu. Bukan berarti kita baik itu tidak pernah berbuat salah ya. Jadi orang yang baik itu kalau dia berbuat salah, dia akan meminta maaf. Nah itulah ciri orang yang baik seperti itu. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah bersalah itu. Kecuali para nabi. Nabi juga bersalah, cuma ada yang negur. Sehingga disebut dengan maksum istilahnya, terpelihara dari kesalahan itu seperti itu. Beda dengan kita, kalau kita ditegur kadang-kadang tidak mempan ya. Malah jadi.
Nah ini, karena kita ini manusia biasa. Oleh karena itu saling bermaafan kan. Saling bermaafan di antara kita ya. Itu biasanya dilakukan orang sebelum memasuki bulan Ramadan, baik hal itu ya. Apalagi ketika berlebaran akan lebih baik lagi ya. Sehingga benar-benar dia itu dirinya menjadi suci ya. Jadi kesalahan itu baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Lahir dan batin ya. Sampai kita katakan lahir dan batin itu begitu maksudnya. Sampai hati yang paling dalam. Sampai lubuk hati yang paling dalam kita benar-benar memaafkan ya. Bukan hanya sekedar kata-kata di lidah saja, tapi benar-benar hati kita menyadari bahwasanya kesalahan kita itu adalah merupakan kesalahan yang harus kita relakan setelah kita maafkan seperti itu. Jangan sampai terulang kembali ya. Itu saja masalah bermaafan ya. Jadi jangan hanya sekedar hari raya ya. Kapan saja bermaafan itu. Setiap saat. Nah itu antara lain setiap kita selesai sholat, apalagi sholat jamaah, disuruh bermaafan, bersalaman itu antara lain. Intinya ya, menggugurkan dosa. Karena kita ini banyak dosa ya. Hidup kita bergelimang dengan dosa. Jadi dengan kita saling memaafkan, diminta atau tidak diminta, kita maafkan ya. Nah, maka mudah-mudahan hati kita itu akan bersih, sehingga dengan hati yang bersih kita akan dapat beribadah secara khusyuk ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Masih ada? Silakan. Izin bertanya Ustaz, saat berpuasa sebenarnya boleh keramas atau tidak? Pada pagi, siang, sore hari. Terus kalau seandainya pada saat keramas ada air yang masuk ke dalam telinga, itu puasanya batal. Ada tidak ya Ustaz? Baik, berikutnya kita bicara masalah keramas ya. Kalau kita berpuasa itu boleh keramas atau tidak ya? Pagi, siang, sore. Ya boleh, tidak ada halangan untuk berkeramas, untuk mandi ya. Masalah nanti airnya ada yang masuk ke telinga. Saya tanya dulu, disengaja apa tidak masuk tuh? Apakah kita ketika mandi sengaja masukkan air dalam telinga? Kan tidak ada ya. Jadi termasuk itu biasanya kan begitu ya. Air itu termasuk. Tidak disengaja. Kecuali kalau kamu sengaja nak masukkan air baru jadinya itu. Kan menyengaja ya. Yang membatalkan itu menyengaja. Jadi kamu sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga, itulah yang membatalkan. Tidak sengaja. Ya beda ya. Karena tidak sengaja, maka tidak masuk kategori membatalkan. Tapi pengertian keramas ini jangan perlu diartikan mandi junub. Beda ya. Jadi kalau kamu waktu puasa malah buat junub, ya, buat hadas besar, ya jelas batal puasanya itu. Seperti kerja kamu ada waktu puasa seperti ini, menjelang waktu zuhur, nunggu-nunggu lama, kerja dulu kata kamu ada. Akhirnya inzal, mandi junub kamu. Ya wajib mandinya, yang jelas puasanya jadi batal sudah itu. Karena dibuatkan jalan. Jadi maksud keramas ini hanya mandi saja seluruh tubuh kan gitu ya. Mandi sebagaimana ketika kita mandi wajib itu maksudnya gitu. Cuman istilah keramas kan istilah orang dusun tuh. Orang dusun tuh kalau keramas tuh lain pasti itu. Iya itu, pasti itu. Apalagi kalau nengok Tino, siang-siang mandi keramas lah beda tuh. Ngapo? Ya suaminya baru balik, lama udah balik, wajar ada keramas dia tuh. Sampai 3 kali sehari keramas barangkali ya. Nah, itu beda pengertiannya itu. Oleh karena itu mandi bela istilahnya kan mandi itu. Jadi kamu nak mandinya nyelam ya, setengah hari di kolam tidak apa-apa. Cuman jangan sambil minum. Sambil nyelam kentut. Nah, kan keluar angin. Tidak ada air masuk. Iya itu. Sehingga begitu habis berenang atau habis berendam, kamu naik ke darat, perutnya kembung. Apa? Masuk air. Tapi kalau kamu minum banyak-banyak, ya jelas. Jangan lagi banyak-banyak, seteguk saja masuk sambil nyelam. Ngapo? Ya karena kamu akan menipu Tuhan. Ada kata kamu Tuhan tidak lihat. Ya kata kamu Tuhan tidak lihat. Kalau tidak lihat jangan suruh jadi Tuhan. Jadi bukan Tuhan tuh. Kalau tidak bisa lihat orang minum sambil menyelam tuh. Jadi kalau yang namanya Tuhan tuh tahu. Jangankah lagi sambil menyelam. Ya dah. Lagi hati kamu Tuhan tahu tuh seperti itu. Apa yang bakal terjadi pada dirimu tuh. Jadi jangan galak nganggap remeh dengan Tuhan ya. Ya kadang-kadang ada orang yang suka coba-coba juga. Nak nipu Tuhan. Ya silakanlah coba, tidak apa-apa lah. Karena mungkin Tuhannya lain ya.
Kalau Tuhannya lain boleh ditiru seperti itu. Tapi untuk Tuhan kita itu Maha mengetahui. Sampai disebut dengan alimul ghaibi, ya, mengetahui yang gaib tahu. Apalagi yang nampak seperti itu. Nah, itu untuk masalah mandi ya. Jadi tidak apa-apa ya. Kalau kamu tidak segar, zuhur mandi, nanti asar mandi lagi, tidak apa-apa. Dikeramas, tidak seluruh tubuh dimandikan. Jadi jangan pula seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau dibuat jalannya untuk mandi wajib, ya jelas batal itu. Kamu berhadas besar dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, berarti membatalkan puasa. Itu saja untuk masalah mandi keramas. Masih ada? Apa lagi itu? Sebelumnya mohon maaf Ustaz, ingin tanya, pada dasarnya rakaat tarawih itu 11 rakaat serta witir atau 23 rakaat serta witir. Karena banyak saya dapati baik di ponpes kita sendiri maupun di beberapa daerah sholat tarawih itu 23 rakaat, sedangkan ada sebagian juga 11 rakaat. Nah, jadi untuk menghilangkan kebingungan ini sebaiknya gimana Ustaz? Oke lah, kita bahas tadi ya. Kalau kita bicara masalah tarawih yang kata jauh ada 11, sebenarnya enggak 11, kan 8 ya ada. 23 juga ada 20 yang ada. Nanti kalau kamu ke Madinah itu sampai 36 rakaat, ada 40 rakaat. Itu ya. Jadi untuk jelas itu semua sekali lagi tidak bisa dibahas di sini secara singkat. Untuk lebih jelasnya lagi, mondok dulu lah. Kalau enggak ya ngaji kitab lah. Supaya tahu. Ngaji kitab dari sumbernya, bila perlu sampai hadis-hadisnya itu kita kupas semua. Baru tahu. Tapi kalau baru dengar-dengar orang selentingan, apalagi nemu koran di jalan, baca ya. Nah inilah kelemahan kita sekarang. Di Indonesia sekarang ini terlalu mudah jadi ustadz. Beda dengan kami dulu. Untuk dipanggil sebagai ustadz saja sulit kalau dulu ya. Kalau sekarang baru baca ngaji dikit lah jadi ustadz. Kalau dulu tidak. Tanya dia orang ditanya, sudah pernah belajar tafsir itu kitabnya apa baik, ya, hadis berapa yang hafal, yang tahu kitabnya apa baik dipelajari, baru bisa dipanggil ustadz. Kalau sekarang tidak, jadi kiai itu gampang. Tahu-tahu jadi kiai, kadang-kadang belum haji tambah haji. Iya, orang sekarang kan seperti itu, segeknya hebat-hebat ya. Nah untuk segek boleh lah tuh. Jadi di hadapan Tuhan nanti enggak seperti itu modelnya. Oleh karena itu kita lihat kalau orang-orang dulu tuh banyak tawaduk orang, tidak terlalu mengutamakan seperti itu. Kalau mereka belajar ilmu ya memang ilmu yang dicari ya. Bukan cari-cari titel, bukan cari gelar ya. Bukan berarti enggak baik kalau punya gelar ya. Baik, tapi diiringi. Jangan sampai gelarnya tidak sesuai dengan pengetahuannya tuh. Nah, apalagi kalau sudah masalah agama ya. Kalau sudah nyinggung masalah agama itu orang tidak tanya titel, tidak tanya gelar, tapi yang tanya orang itu kemampuan ilmiahnya itu sampai di mana dan dari mana sanad belajarnya itu. Ada apa belajar di bawah batang kayu, ada misalnya belajar dengan jin, ada ketika dia membaca bakar kemenyan, nah kemudian tahu-tahu jadi kiai, ada nah, seperti itu. Ataukah benar-benar dia pernah nyantri. Nah minimal kalau dia pernah nyantri sekitar 6 tahun saja ya, kalau benar-benar nyantri, nah itu mudah-mudahan akan ada ilmunya. Tapi kalau nyantrinya cuma nyantri doang, ya sampai kelas tidur, kitab tidak ada, baca tidak pernah, walaupun 1000 tahun ya seperti itu juga. Jadi tidak harus lama, ya kalau kita benar-benar belajar itu. Ya, tapi untuk lebih jelas lagi memang benar harus lama. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Ali itu tulus zaman itu penting ya. Kalau kamu cari ilmu tidak bisa secara singkat. Harus lama waktunya ya. Pengen masuk pesantren ya. Apakah pesantren salaf atau pesantren modern ya. Jangan masuk pesantren kilat ya. Itu akibat masuk pesantren kilat, ilmunya dapat sedikit, hilang pula. Nah itu kadang-kala sudah jadi kiai. Alumni mana? Alumni pesantren kilat. Nah rusak ya. Sama juga dengan kuliah, di mana kuliahnya? Ada kuliah 7 menit di masjid ya. Jadi doktor ya kemudian. Pantasan ilmunya bagaikan kilat juga akhirnya itu. Nah itu yang perlu saya ingatkan. Jadi untuk tarawih sekali lagi ya, yang jelas kalau namanya tarawih itu tidak ada yang 8 rakaat. Saya katakan tadi ya, kita bahas lagi ketemu nanti itu dalil-dalilnya. Makanya digunakan istilah tarawih itu kan jamak. Ya dari tarawihun, tarawihi ya gitu. Tarawih itu bentuk jamaknya itu.
Nah, dari katanya saja sudah menggambarkan. Nah, sehingga untuk para santri itu harus lebih mendalami lagi ya, sehingga tidak bingung. Jadi kalau kamu sebagai santri malah bingung, ya di mana letak kesantrianmu itu? Jadi kalau ikut ke dusun, ya tidak usah juga langsung ngobah-ngobah ada dusun ya. Nanti kacau orang dusun. Ikuti dulu. Di mana letak kelemahannya, baru kita berikan perbaikan tuh gitu. Jadi jangan kamu terlalu cepat dan boro-boro ada sesuai gitu. Jangan ya. Karena sifat kita berdakwah itu harus seperti itu. Jangan langsung menjadi mujadid, pembaruan itu jangan. Diikuti dulu secara mujadalah ya, tukar pikiran tuh, mano. Mungkin mereka belum sampai pengetahuannya dan sebagainya itu. Cuman caranya ya, tidak spontan. Nanti kalau spontan itulah modelnya orang-orang yang tidak keruan tuh. Ya yang kita lihat tuh. Itu kadang-kadang mudahnya nyalahkan orang asal tidak ada dalil-dalil dikit langsung bid'ah, langsung segala macam. Dia belum pernah belajar itu apa namanya ijma, belum pernah, nggak tahu dengan ijma dia itu. Qiyas apalagi sumber-sumber hukum lain, ada ihtisan, istihab, ada masalih mursalah. Sehingga orang Islam ini kalau sudah benar-benar menguasai ilmu banyak, luas pengetahuannya, tidak membingungkan orang. Dia akan membuat orang itu sejuk dalam beribadah itu gitu. Orang tidak akan selalu disalah-salahkan. Cara penyampaiannya itu enak. Cuman kalau orang yang tanggung-tanggung lah, itu model orang tanggung. Sama kalau kamu lihat namanya kenek mobil, kan gitu ya, itu makannya tanggung. Ditanggung supir dia makan tuh. Kalau supir agak ngasih makan, tidak makan dia. Nah gitu juga belajar. Jangan tanggung-tanggung ya. Palangan basah itu mandi sekali. Nah gitu ya. Sehingga tidak membingungkan orang. Kita untuk beribadah dengan ilmu yang ada pada kita itu kita mudah beribadah. Kemudian orang bertanya pada kita jadi jelas. Yang tidak tahu jadi tahu. Yang kurang jelas jadi jelas. Jangan malah bingungkan ya. Kalau kita sendiri tidak makai bingung ada. Ini mana yang benar tarawih ini? Ujung-ujung ambil dikit baik. Apa pahalanya kan sama baik. Siapa ngomong sama pahalanya? Emangnya kamu menentukan pahala tuh. Nah, ini kadang-kala orang sering fatwa seperti itu. Sampai pahala tuh ponisnya dari dia. Kan seperti itu ya. Padahal tidak, Nabi beda seperti itu ngomong. Masa satu dengan dua sama? Ya beda lah. Kalau kita berijtihad saja kata Nabi, kalau benar ijtihadnya itu diberi pahala 2. Ajroni. Tapi kalau kita salah dalam berijtihad, dapat pahala cuma 1. Bedakah? Apa samakah 1 dengan 2? Yang jelas beda, kan seperti itu. Nah, jadi dalam memahami agama, sekali lagi, jangan asal. Jangan dianggap mudah. Memang agama memberikan kemudahan, tapi bukan untuk dipermudah, untuk dipahami. Kita tahu kemudahan agama itu dengan baik setelah kita memahami agama itu. Nah, dengan paham agama, kita diharapkan menjadi orang yang baik. Kan seperti itu ya. Makanya Nabi kita bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi siapa saja yang Allah kehendaki dia jadi orang baik, kata Nabi, maka dia akan diberikan kefahaman, faqih dalam agama. Nah itu saja untuk hari ini. Selesai kan masalahnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Kalau ada yang salah-salah, memang itu kekurangan saya ya. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, mari bersama-sama kita tuh belajar. Belajar mendalami, belajar memahami ilmu-ilmu agama, wabil khusus yang namanya ilmu fikih, yang ditumpang dengan atau yang ditopang dengan 2 buah ilmu, yaitu ilmu tafsir dan juga ilmu hadis. Nah, hadis saja bagaimana cara mempelajarinya sudah banyak ya. Al-Quran apalagi dari bacanya sajalah pening balak kau dibuatnya itu. Suruh baca izhar, cak mano izhar. Ini kadang-kala ditanya izhar jelas. Gimana cara bacanya? Ya jelas. Orang ngaji kalau tidak jelas bukan ngaji namanya. Semuanya harus jelas. Cuman apa pengertian izhar jelasnya itu kan beda dengan jelas biasa itu. Nah oleh karena itu tidak mudah memahaminya itu. Jadi itu saja sekali lagi untuk kita merasa mudah dalam mengerjakan perintah-perintah agama, kuncinya cuma 1, memahaminya, menjadi ahli fikih. Nah, itu saja ya. Makanya dalam ilmu ta'limul muta'alim disebutkan salah satunya adalah fikih itu penting ilmunya itu. Ilmu yang penting dalam ilmu agama. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa barokah ya Allah SWT. Lebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan ini. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah
Agar Allah kiranya memberikan kekuatan pada kita untuk dapat memahami agama, sehingga kita bisa digiring oleh Allah SWT menjadi orang yang baik dalam kehidupan ini untuk menggapai keberhasilan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.